sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Kalau sampai hari ini Minggu tanggal 25 April 2021 kita masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan dan dapat beribadah. Terpujilah Tuhan yang sangat sabar, kasih dan setia pada kita. Saya ucapkan juga selamat ulang tahun buat saudara-saudaraku yang berulang tahun minggu ini. Doa saya semoga saudara sehat rohani, sehat jasmani, semakin kuat dan mengasihi Tuhan. Diberkati, ditolong Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Baiklah saudaraku yang kekasih, hari ini kita akan mempelajari Mazmur 44. Mari kita buka di dalam doa. Bapa yang kekasih, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami masih hidup. 1 minggu Tuhan sudah tolong kami. Suka dan duka bergantian. Kami imani itu akan mendatangkan kebaikan selama kami hidup mengasihi-Mu. Ampunilah segala dosa salah kami ya Tuhan, yang kami buat sengaja maupun tidak terhadap Tuhan dan sesama kami. Tolonglah kami juga bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, supaya hidup kami bisa dipakai Tuhan untuk jadi alat kemuliaan Tuhan. Kami haus dan lapar akan firman-Mu. Kami mau belajar, mohon hikmat Tuhan sehingga kami mengerti dan dapat mempraktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Kami minta berkat ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, mari kita dengar firman Tuhan dari Alkitab bersuara sambil kita buka Alkitab kita dan membacanya dengan seksama. Tuhan Yesus memberkati kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, nyanyian pengajaran. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar. Nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah Kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Engkau sendiri dengan tangan-Mu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini Kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah Kau celakakan, tetapi mereka ini Kau biarkan berkembang. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kanan-Mu dan lengan-Mu dan cahaya wajah-Mu. Sebab Engkau berkenan kepada mereka.
Engkaulah Rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi aku. Dengan Engkaulah kami menanduk para lawan kami. Dengan namamu-lah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Karena Allah, kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Selah. Namun Engkau telah membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak maju bersama-sama dengan bala tentara kami. Engkau membuat kami mundur daripada lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami mengadakan perampokan. Engkau menyerahkan kami sebagai domba sembelihan, dan menyerahkan kami di antara bangsa-bangsa. Engkau menjual umat-Mu dengan cuma-cuma, dan tidak mengambil keuntungan apa-apa dari penjualan itu. Engkau membuat kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Engkau membuat kami menjadi sindiran di antara bangsa-bangsa, menyebabkan suku-suku bangsa menggeleng-geleng kepala. Sepanjang hari aku dihadapkan dengan nodaku, dan malu menyelimuti mukaku. Karena kata-kata orang yang mencela dan menista di hadapan musuh dan pendendam. Semuanya ini telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan Engkau dan tidak mengkhianati perjanjian-Mu. Hati kami tidak membangkang dan langkah kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Walaupun Engkau telah meremukkan kami di tempat serigala dan menyelimuti kami dengan kekelaman, seandainya kami melupakan nama Allah kami dan menadahkan tangan kami kepada Allah lain, masakan Allah tidak akan menyelidikinya? Karena Ia mengetahui rahasia hati. Oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Terjagalah. Mengapa Engkau tidur ya Tuhan? Bangunlah. Janganlah membuang kami terus-menerus. Mengapa Engkau menyembunyikan wajah-Mu dan melupakan penindasan dan impitan terhadap kami? Sebab jiwa kami tertanam dalam debu, tubuh kami terhampar di tanah. Bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setia-Mu. Saudara, di ayat 2-9 itu mengisahkan tentang kenangan akan pengalaman-pengalaman kemenangan yang Tuhan sudah berikan bagi bangsa Israel. Waktu mereka menaklukkan Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan berikan, serahkan kepada Israel. Tapi mereka harus masuk, menghadapi, menghalau orang-orang fasik yang hidup tidak takut akan Tuhan. Ya, mereka mengalami bahwa Tuhanlah yang menolong mereka, bukan dengan kekuatan atau kemampuan atau senjata mereka, tetapi Tuhanlah yang menolong mereka. Tuhan membuat tanda-tanda ajaib di luar nalar kemampuan manusia. Kalau mereka bisa masuk dan jadi pemenang, Korah Bani ini bersaksi
bahwa itu karena kasih dan kuasa Tuhan. Israel harus menduduki tanah-tanah itu dan mereka harus hidup menjadi saksi Tuhan bagi seluruh dunia tentang betapa Tuhan yang mereka sembah itu hebat, berkuasa, di atas segalanya, dan mereka harus menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi di ayat-ayat selanjutnya mereka melihat bahwa keadaan saat itu sangat menegangkan, ya, sangat menyulitkan. Mereka dalam situasi dikelilingi oleh banyak musuh. Mereka sudah bertempur lama, mengalami kelelahan dan dikalahkan. Bani Korah yang menulis Mazmur ini menjerit kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Mula-mula mereka mengingatkan Tuhan atas perbuatan Tuhan yang dahsyat, dan mengingatkan diri mereka sendiri bahwa Tuhan yang mereka sembah itu hebat dan berkuasa. Sehingga mereka kembali kuat untuk berdiri dan berjuang sambil memohonkan kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan, sebab mereka sadar kemenangan lepas kemenangan hanya karena Tuhan yang memberikan. Tuhanlah yang sanggup mengubahkan keadaan. Mereka sudah alami itu dan mereka rindu untuk mengalaminya kembali. Tuhanlah yang memulihkan keadaan mereka. Mereka hanya sedikit, tapi bersama Tuhan mereka mampu menghadapi berjuta-juta musuh yang mengelilingi mereka. Sebab itu mereka menguatkan hati untuk percaya kepada Tuhan. Mereka yakin Tuhan tidak akan mengecewakan. Selanjutnya saudara, di ayat 10 sampai 23 ditulis bagaimana pasukan Israel telah mengalami kekalahan. Meskipun mereka beriman pada Tuhan, meskipun mereka menaati firman Tuhan, Bani Korah yang menulis Mazmur 44 ini mengatakan dengan terus terang mereka tidak mampu memahami, tidak mampu mengerti, tidak bisa menalar mengapa hal seperti ini bisa mereka alami. Mengapa kekalahan dalam peperangan bisa terjadi? Mengapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi? Mereka bingung. Mereka mengkoreksi diri. Mereka merasa, mereka menilai, mereka taat. Mereka melakukan firman. Mereka percaya kepada Tuhan. Mereka bertanya-tanya, mengapa Tuhan membiarkan kesulitan-kesulitan ini terjadi? Puji Tuhan, mereka tidak putus asa, saudara. Mereka berseru, menjerit kepada Tuhan dan mengingat-ingat perbuatan Tuhan yang besar yang Tuhan sudah lakukan bagi mereka, bagi nenek moyang mereka di masa lampau. Dan akhirnya mereka memutuskan tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap pada Tuhan. Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang maha besar dan maha kuasa. Mereka menyerahkan semua persoalan, permasalahan, penderitaan mereka kepada Tuhan. Karena percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Tuhan tetap pemegang otoritas di alam semesta. Tuhan tetap pemegang kendali karena Tuhanlah pemilik dan penciptanya. Tuhan akan menolong mereka pada saatnya Tuhan dengan caranya Tuhan. Mereka sadar, mereka diingatkan kembali. Ada saatnya Tuhan ingin menguji dan memeriksa hidup mereka. Ada saatnya Tuhan ingin memberi pemahaman yang lebih lagi, pengalaman yang lebih lagi untuk membangun iman percaya mereka
kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan mereka, bukan kepada pengalaman hidup mereka, bukan kepada kekayaan mereka, bukan kepada apapun dan siapapun. Puji Tuhan, bukan? Tidak putus asa di tengah badai persoalan, mengenang kembali perbuatan Tuhan yang besar dan memutuskan tetap percaya kepada Tuhan di saat apapun, bahwa Tuhan baik, bahwa Tuhan baik dan Tuhan berkuasa. Tuhan selalu bisa diandalkan. Saudaraku yang kekasih, mungkin hal ini juga terjadi di dalam hidup kita saat ini. Ingatlah firman Tuhan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, bahkan maut sekalipun. Bila saat ini kita takut, cemas, tertekan, lakukanlah seperti apa yang Bani Korah lakukan. Pertama, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Menjerit kepada Tuhan, minta pertolongannya, minta kelepasan, minta kekuatan, kesanggupan untuk menghadapi semua persoalan. Yang kedua, jangan putus asa. Ingat pertolongan-pertolongan Tuhan yang pernah kita alami pada waktu-waktu yang lampau. Bahwa Tuhan menolong kita, bahwa Tuhan sanggup, itu akan membuat kita tambah kuat, tambah teguh. Jangan putus asa. Yang ketiga, yakin. Firman Tuhan katakan, selama kita hidup sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Kuat, teguh kepada firman Tuhan, kepada janji Tuhan. Tuhan berkata, Ia Allah yang beserta kita. Ia Immanuel. Saudara, sadarilah bahwa setiap detik kehidupan kita sampai hari ini itu karena anugerah Tuhan. Tidak berkuasa kita, saudara, menambah umur kita 1 detik pun. Jadi kalau Tuhan masih mau kita hidup sampai hari ini, berarti Tuhan tahu bahwa masih ada tugas yang harus saya dan saudara lakukan. Tuhan mau kita fokus kepada kasih dan setia Tuhan. Tidak fokus kepada masalah kita. Yakinilah bahwa Tuhan punya rencana yang baik bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mari kita bekerja sebaik-baiknya untuk Tuhan dipermuliakan. Jadi apapun kita, siapapun kita, lakukanlah segala sesuatu, tugas, tanggung jawab kita sebaik mungkin seperti untuk Tuhan dan tentu bagi kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan masih mau saya dan saudara hidup sampai hari ini, Tuhan pasti menolong kita. Kalau kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Tidak lebih persoalan daripada kekuatan kita. Firman Tuhan katakan. Dan Tuhan akan memberi jalan keluar. Supaya kita dapat bersaksi kepada banyak orang. Tentang perbuatan Tuhan yang kita alami. Amin. Ya saudara. Supaya kita dengan pertolongan Tuhan. Dapat tetap berdiri teguh. Sampai kita menyelesaikan semua tugas tanggung jawab kita di dunia ini yang dipercayakan Tuhan dengan tuntas, dengan baik, dengan benar. Jadi mari bersukacita karena Tuhan masih kasih kita kesempatan hidup. Tuhan tidak pernah asal-asalan. Tuhan memiliki rancangan yang baik, rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan bagi orang-orang yang berseru-seru, sungguh-sungguh berharap kepada kasih setianya. Akhirnya saudaraku, marilah kita kuat karena kita di dalam Tuhan. Kalau kita di luar Tuhan, siapapun kita akan menjadi lemah, jatuh, terperosok, tidak sanggup berdiri, putus asa, dan binasa.
Saudara, Roma 8 ayat 35 sampai 39 mengajarkan kepada kita. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Intinya adalah bahwa penderitaan orang percaya itu ada. Tapi jangan kita meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Penderitaan orang percaya diizinkan Tuhan sebagai jalan, sarana, prasarana, cara Tuhan untuk kita makin mengandalkan Tuhan, makin mengenal Tuhan, makin akrab dengan Tuhan, makin bergantung dengan Tuhan, makin mengalami setiap hari kasih karunia-Nya, lepas kasih karunia-Nya, makin mengalami penghiburan dengan Tuhan. Jadi kita kenal Tuhan bukan dari kata orang, tetapi karena kita alami sendiri dari pengalaman hidup kita pribadi. Dan yang kedua, pengalaman pertolongan Tuhan yang kita alami akan menjadi alat untuk kita bisa menghibur, menguatkan orang-orang yang berada dalam penderitaan. Kita akan bersaksi tentang Tuhan yang menolong kita. Sehingga orang yang mendengar itu akan tertarik untuk mengenal Tuhan kita. Akan percaya kepada Yesus Kristus. Dan itulah tujuan Tuhan. Supaya seluruh lutut bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Jadi pengalaman penderitaan adalah sarana Tuhan untuk kita bisa menjadi saksi Kristus. Mari kita bersukacita. Karena Tuhan memilih kita. Kita bukan orang sembarangan. Alkitab katakan kita adalah imamat yang rajani. Orang-orang yang dipilih Tuhan. Untuk mengalami perbuatan Tuhan yang besar. Dan akan menceritakannya itu kepada banyak orang. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih. Biarlah kita kuat terus di dalam Tuhan. Saya kutip dari 1 Petrus 4. Ayat 7 dan selanjutnya sebagai penutup. Apa yang harus orang Kristen lakukan? Bagaimana seorang Kristen hidup di tengah dunia yang gelap, yang penuh dengan kesusahan? Kita di dunia ini sementara. Senang atau susah, semua sementara. Nanti di sorga, kekal selamanya. Tidak ada susah dan air mata. Bagaimana cara kita harus hidup? Yang pertama, kuasai diri. 2, jadilah tenang. Apapun kondisinya. Supaya kita bisa berdoa. Ingat hari ini bagaimana bangsa Israel tertekan karena kalah perang. Bani Korah menjerit berdoa kepada Tuhan. Jadilah tenang supaya bisa berdoa. 3, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Lakukanlah segala sesuatu dengan ikhlas, jangan bersungut-sungut. Lakukanlah segala sesuatu dengan kekuatan yang dianugerahkan Tuhan. Supaya apa yang kita kerjakan itu mempermuliakan Tuhan dalam segala sesuatu. Apapun juga. Jadi siapapun kita. Jadi ibu, jadi bapak, jadi suami, jadi istri. Jadi oma, jadi mertua, jadi mantu. Jadi karyawan, jadi atasan, jadi pelayan Tuhan, apapun kita. Kita semua masih ada tugas, tanggung jawab. Makanya Tuhan masih kasih kita hidup. Lakukanlah segala sesuatu dengan tulus ikhlas. Jangan ngomel, jangan bersungut-sungut. Tuhan tidak senang. Lakukanlah sesuatu seperti untuk Tuhan. Selanjutnya, berbahagialah. Jangan malu kalau kita dihina, dinista karena nama Tuhan. Karena kita melakukan kehendak Tuhan. Bahagia, jangan malu. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, lalu orang mengecilkan, menghina kita. Ya. Selanjutnya, supaya waktu yang Tuhan masih berikan, waktu yang sisa ini, kehidupan ini, kita pergunakan sebaik-baiknya sesuai kehendak Tuhan. Dari cara kita mengatur waktu, mengatur hidup, mengatur kegiatan, mengatur uang, mengatur pikiran,
aktivitas, gunakan sesuai kehendak Tuhan. Ya, jangan kehendak yang tidak sesuai firman Tuhan. Tuhan tolong kita supaya mengerti apa maksudnya. Jadi waktu kita menonton, waktu kita ngobrol, waktu kita melakukan apapun harus yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Selanjutnya dikatakan rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Rendahkan diri, andalkan Tuhan, bukan andalkan kekuatan diri sendiri atau siapapun atau apapun. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang memelihara kamu. Haleluya. Serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang memelihara kita. Kalau kita masih hidup sampai hari ini, itu karena Tuhan mau. Jadi serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Supaya kalau kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Kalau Tuhan bilang selesai, kita meninggal, kita kedapatan setia. Kita kedapatan taat. Kita kedapatan berdiri tegak. Sorga alamatnya. Puji Tuhan. Lalu selanjutnya, selama kita ada di dunia, sadar, berjaga-jaga. Sebab lawan kita si iblis. Dia berjalan keliling mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Biasanya iblis yang diibaratkan dengan singa itu menerkam domba atau binatang yang lemah yang berjalan sendirian. Tapi kalau di dalam kelompok, dia tidak menyerang. Yang sendirian atau yang sakit. Sebab itu, mari kita kuat di dalam Tuhan. Mari kita setia, rajin bersekutu dengan sesama saudara seiman. Ya, sudah ada link pendalaman Alkitab. Ya, sudah ada link untuk kaum wanita. Sudah ada link untuk info dan sebagainya. Setia di dalam Tuhan. Miliki persekutuan dengan orang yang sama-sama mengasihi Tuhan. Supaya iman kita dikuatkan. Segala sesuatu yang boleh terjadi di dalam hidup kita, senang maupun susah. Mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita memiliki iman yang teguh. Bahwa Tuhan kita sumber segala kasih karunia. Itu akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kita sehingga kita bisa berdiri teguh karena ada di dalam Tuhan. Amin. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai
kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita berdoa. Kami imani firman Tuhan yang kami pelajari hari ini, bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber pertolongan kami. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hidup kami menyerahkan kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang mau memberi kami hidup, dan Tuhanlah yang mau hidup kami ini memuliakan Tuhan. Ajari kami apa yang harus kami lakukan, beri kami hikmat dan hati yang taat. Selebihnya kami menyerahkan kepada kuasa kasih Tuhan. Kepada rencana Tuhan yang baik kami percaya. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang sakit, untuk anak-anak Tuhan yang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam aspek kehidupan. Nyatakan kasih dan kuasa-Mu Bapa. Dengarlah doa dan jeritan anak-anak-Mu.
Berikanlah telingamu untuk mendengar, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui mujizat pertolongan Tuhan. Mohon berkat Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, orang tua, murid sekolah minggu, supaya sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan. Berikan juga Tuhan berkat Tuhan untuk para remaja, para pemuda, ibu-ibu, kaum wanita, dan juga para pria. Biar kami semakin hari semakin teguh, karena kami semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kami mau setiap hari mengatur hidup sesuai kehendak Tuhan. Setia mendengarkan firman Tuhan. Senang untuk berdoa mencari Tuhan. Dan hidup memuji Tuhan, melakukan yang baik. Supaya Tuhan berkenan atas hidup kami. Kami menyerahkan bangsa dan negeri kami, para pemimpin kami, kepada tangan Tuhan yang baik dan berkuasa. Berikanlah kami rasa hormat dan takut akan Tuhan. Dan berilah hikmat kepada pemimpin kami, sehingga negeri kami bisa dikelola dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon lawatan Tuhan. Kami rindu hujan pertobatan. Kami rindu hujan keselamatan bagi bangsa kami. Mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas. Tuhan lawatilah. Tuhan, waktu saudara-saudara kami berpuasa, berilah hati mereka haus dan lapar, dan anugerahkanlah hidayah, supaya saudara-saudara kami boleh mengenal dan percaya kepadamu, Yesus Kristus Tuhan kami, satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Dan berikanlah kami keberanian, kesempatan untuk bersaksi tentang Tuhan. Kami rindu keluarga besar kami dipulihkan. Kami rindu komunitas kami dipulihkan. Kami rindu bangsa dan negeri kami dilawati Tuhan. Bapakku, kami menyerahkan seluruh hidup kami minggu depan di dalam tangan kasih setia Tuhan. Kepada Tuhan kami percaya. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat. Imani di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, sumber pertolongan kita. Kasih Allah Bapa yang sempurna menyertai, menguasai hidup saudara dan saya. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Kedapatan kita percaya, taat, dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Lakukan firman Tuhan ini. Tuhan berkati. Sampai jumpa.